Walaupun kamu datang ke bumi dan naik ke gunung sejati, di situ ada buah larangan namanya woh jambu dipo nirmala. Ojo pisan-pisan kulup kita dahar. Lamun ta jeneng kita engko dahar jambu dipo nirmala, maka bakal kena siku dendaning Jawata. Jadi kita itu kalau mau mencari Tuhan, kalau kita itu kepingin tahu tentang Tuhan, ketemu dengan Tuhan, gampang, cuman mengupas tentang jambu dipo nirmala dan pelem pertenggo jiwa, cukup, sudah. Ndak itu semua sudah ada di kita. Artinya gini, kenapa kamu itu bingung mencari rumah Tuhan? Kenapa kamu itu bingung mengarahkan nyembah dengan Tuhan? Wong Tuhan itu sudah bersama kita, sudah ada pada kita. Gitu loh. Jadi itu yang dibicarakan tentang ketakutan. Itulah yang dimaksud Islamnya orang dulu itu bukan Islam syariat, tapi Islam tauhid, tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Belajarnya dari mana? Belajar dari orang Jawa mengenali jambu dipo nirmala dan pelem pertanggo jiwa. Nah, lanjut lagi tuh. Yeah. Dulu kita pernah membahas tentang jambu dipo nirmala itu mah. Yeah. Nah, ketika saya sedikit mempelajari ya mungkin di internet itu kan mah dilihat-lihat. Terus di sebelahnya itu ada bahasa pelem mertombo jiwa. Pelem pertanggo jiwa. Nah, itu tuh apa mah? Ya itu diantaranya itu yang dibicarakan tentang wanita loh. Semuanya tentang wanita. Maka itu daharaning para Jawata. Jawata. Nah, Jawata itu jawat artinya sahwat. Gitu loh. Maka itu yang dibicarakan tentang wanita. Masa gitu perlu dibuka? Nggak usah lama. Maka itu dikatakan pelem pertanggo jiwa. Ya, pertanggo sudah jelas. Berarti di antara kita tuh ada orang lain di sebelah kita, gitu. Maka kita itu nggak harusnya memakan milik orang lain itu loh, sama saja. Iya. Karena itu juga semuanya itu makanan poro Jawata. Jawata kuwi jawat kuwi sahwat. Ya. Jadi orang yang sudah mempunyai tempat sahwat masing-masing, kita itu nggak harus ngerebut miliknya orang lain, gitu. Maka kalau sudah makan itu selain Jawata, dia akan kena siku dendaning Gusti atau siku dengan dendaning Jawata. Gitu. Maka kita berhati-hati. Kita nggak usah bicarakan tentang agama pun, sebenarnya hanya mensucikan itu, hanya mensucikan Jawata. Dan hanya memburu Jawata, cuman itu aja loh. Sebenarnya mau rata-rata tentang ketuhanan, tentang agama dan lain sebagainya, itu hanya mencari cikal bakal atau sebenarnya kita itu loh siapa? Cuman itu kok. Makanya dengan kita tuh siapa nggak menemukan, maka kita tuh mencari Tuhan, mencari pembuat. Terus pembuat itu kita namai sendiri, kita sembah sendiri. Karena kita tuh buntu mencari sebenarnya kita itu dari mana dan siapa yang menciptakan itu loh. Cuman itu kok. Makanya ngajilah jambu dipo nirmala, ngajilah tentang pelem pertanggo jiwa. Mau kamu sudah bersama Tuhan kok kamu saya nguber-nguber golek Tuhan. Terus saya ketemu pun mau gawe apa? Gitu loh. Kalau sudah ketemu, kan kita tinggal merawat toh. Nah, itu menjaga. Makanya mau pakai dalil ini, mau pakai apa wejangan ini dan lain sebagainya. Sebenarnya larinya cuman ke situ. Karena kita tuh bingung mencari Tuhan, maka menemukan ilmu ini, ilmu itu. Tujuannya sama, hanya cuman ke situ. Cuman. Lah maka dari kebingungan kita itulah maka mengarang kitab, mengarang tulisan dan lain sebagainya, mengarang aksara-aksara. Karena sebenarnya kita sudah bingung. Tapi kalau sudah ketemu, mau kamu buat apa toh kitab kamu? Coba. Karena cuman itu. Nah, mungkin
hal yang itu lebih privacy juga gitu mah enaknya. Ya jelas lah itu. Saya nggak berani mengupas tuntas karena di Jambu Diponegoro itu juga tandanya banyak. Jadi kita harus membicarakan tentang apa yang ada di dalam itu. Sama Pelemper Donggojiwo juga begitu. Sama juga. Ya. Nah itu nggak boleh diwedar sembarangan. Itu harus khusus. Gitu. Nah itu bisa dibuktikan langsung. Oh berarti ini tuh sumbernya. Sing diarani Komo salah. Inilah yang dinamakan Jambu Diponegoro, sehingga kita tidak harus menyentuh itu sebelum itu milik kita. Itu. Oh nanti mungkin kalau maka disejarahkan diwayangkan cuman gini, Bathara Umar disuruh datang ke bumi. Karena ada apa? Di bumi ada Gunung Sejati. Lah Gunung Sejati itu tempatnya di tengah-tengah bumi ini. Gitu. Nah takutnya apa? Kalau Gunung Sejati ini nggak disingkirkan dari tengah-tengah bumi, maka nanti keturunan Adam nggak mempunyai tempat. Nah itu apa artinya? Itu kalau sedih nanti dikupas, wow, jadi heboh itu nanti. Nah di situ maka Bathara Umar, Bathara Guru itu diweling. Walaupun kamu datang ke bumi dan naik ke Gunung Sejati, di situ ada buah larangan namanya woh Jambu Diponegoro. Ojo pisan-pisan kulup kita dahar. Lamun tak jeneng kita kok dahar Jambu Diponegoro, maka bakal kena siku dendaning Jawata. Jadi kita itu kalau mau mencari Tuhan, kalau kita itu kepingin tahu tentang Tuhan, ketemu dengan Tuhan, gampang, cuman mengupas tentang Jambu Diponegoro dan Pelemper Donggojiwo cukup, sudah. Nah itu semua sudah ada di kita. Artinya gini, kenapa kamu itu bingung mencari rumah Tuhan? Kenapa kamu itu bingung mengarahkan nyembah dengan Tuhan? Wong Tuhan itu sudah bersama kita, sudah ada pada kita. Gitu loh. Jadi itu yang dibicarakan tentang ketakutan. Itulah yang dimaksud Islamnya orang dulu itu bukan Islam syariat, tapi Islam tauhid, tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Belajarnya dari mana? Belajar dari orang Jawa mengenali Jambu Diponegoro dan Pelemper Donggojiwo. Makanya kuku sing dupa kanggo melon. Nah ini mungkin banyak tuh teman-teman dari Hasanah Jawa juga yang ingin berguru sama Mbah Darno katanya. Mas, banyak yang nanya tuh, Mas, saya ingin belajar di Mbah Darno, saya ingin ini, saya ingin ini. Monggo nggih Pak, jenengan ceritakan kalau umpama ingin ke sini tuh seperti apa, yang benar-benar belajar gitu langsung, bukan sekedar bertamu dan sharing, tapi emang benar-benar ingin belajar ke Mbah Darno sendiri gitu. Nah, masalahnya ingin dengan niat itu beda. Kalau ingin itu semuanya orang ingin. Ya, tapi kalau sudah niat itu datang biasanya. Ya, tapi ya lumayan lah masih ada orang yang ingin. Makanya saya ulangi lagi, di sini itu nggak ada berguru. Di sini kita belajar bersama untuk menemukan sejati ning diri lan diri sejati. Cuman itu. Lan kepengen ngerti sak temene Gusti lan Gusti kang sejati. Cuman itu. Jadi saya kalau dianggap guru itu rasanya kurang pas. Gitu. Tapi kalau kepengen sharing belajar bersama, karena ilmu yang saya dapat waktu itu nggak usah tanya dari mana, ya, sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari, ya saya nggak apa istilahnya itu nggak berat untuk menyampaikan, terus sampaikan. Selagi saya mampu menjawab, kalau yang nggak mampu saya jawab ya maaf, gitu. Karena setiap otak manusia itu pikirannya beda-beda, setiap otak manusia, setiap kepala itu mempunyai pengetahuan beda-beda, maka jangan samakan. Gitu. Maka menghujat monggo, senang monggo, saya nggak apa-apa, gitu loh. Kemarin sudah ngomong toh, saya itu lebih senang dihujat, saya itu lebih senang nggak dipercaya
daripada saya itu dipercaya, daripada saya itu dipuja atau dilem, itu malah nggak enak buat saya. Justru kalau saya dihujat itu malah saya semakin introspeksi. Ya. Nah, mungkin ya seperti halnya bisa dikasih tahu tuh syaratnya, katakanlah kalau benar-benar punya niat ingin belajar gitu. Nah, syarat kan ketentuan ada di sini. Nah, namanya syarat itu syariat. Ya, syariat itu harus sesuai dengan laku kita. Kita ingin menuju ke hal yang putih, ya kita mencari benda yang putih. Contohnya kalau di sini pakai kain putih. Supaya kita tuh paham bahwa yang kita pelajari itu adalah pelajaran yang putih. Supaya kita tuh menjadi suci kembali. Karena saya yakin setiap hidup manusia itu sudah tercoreng warna hitam, warna merah, ada putihnya, masih ada kuning. Nah, supaya kita tuh kembali putih, maka dengan cara memakai kain putih 2 meter. Kenapa 2 meter? 2 meter adalah bapak dan ibu. Mungkin selama ini kita itu belum pernah memuliakan bapak dan ibu, atau kita tuh menghormati bapak dan ibu. Dengan adanya kain putih 2 meter yang kita lipat, yang ada di atas dan di bawah, hati kita tuh tersentuh. Mungkin kesialan kita, mungkin keburukan hidup kita ini karena tidak dapat izinnya dari bapak dan ibu. Maka supaya kita itu suci kembali dan mendapatkan izin dari bapak dan ibu, itu kita memakai kain putih. Terus bunga juga begitu. Kenapa harus pakai bunga 7 rupa? Kalau dari bahasa Jawa 7 itu artinya pitu. Nah, karena kita selama ini orang yang mencari ilmu, orang yang belajar itu sebenarnya kalau hidupnya itu nggak korat karet, saya nggak yakin. Kalau hidupnya enak-enak wae, krungu wong ngoceh ngene iki sudah anggap radio bujat. Lah biasane rata-rata wong sing suka dengan ini itu wong sing uripe iki gak karuan arahe. Gitu loh. Maka mintalah pertolongan dengan keharuman jiwa dan keharuman roh kita dan keharuman sukma kita, supaya hidup ini dijauhkan dari kehidupan yang morat-marit, yang tidak jelas, ya, atau yang dulunya kaya menjadi melarat supaya kembali jadi kaya lagi. Maka mintalah pertolongan dengan keharuman laku kita atau dharma kita itu untuk menutup karma buruk. Itu kita bersemedi. Selama ini karena kita tuh mengumbar hawa nafsu mungkin, atau bicara-bicara kita yang nggak kontrol. Ya kadang misuh, kadang kita suudon, kadang kita tuh berburuk sangka pada orang lain. Maka dengan laku semedi itulah dzikirhu. Artinya supaya melatih pernapasan kita itu tenang, lebih nikmat dirasakan, dan kita tahu hidup kita itu karena napas. Supaya itu tuh kembali untuk mengujowo, kembalilah ke Jowo. Masih ada banyak syarat-syarat ya. Mungkin kalau yang lain-lain ya, termasuk mandi dari 7 sumber itu pun juga ada. 7 sumber tuh 7 sumber airnya itu dari mata air 7. Ya, contohnya dari Bengawan, dari kali, dari sumur, dari sendang, dari laut. Dari terang dan telogo. Itu. Kenapa kita ngambil 7 rupa? Kita tuh sebenarnya jadi manusia bukan dari satu sumber, dari berbagai macam sumber sebenarnya. Maka kita hormat di situ lagi untuk mensucikan diri kita. Dari sumber-sumber yang dianggap selama ini, wah kalau air comberan itu keruh dan lain sebagainya, kita kurang tahu, kurang paham tentang manfaat dari comberan. Nah, seandainya itu airnya bening, ini diambil orang, nah tanaman di sekeliling nggak kemanan. Makanya dibuatlah comberan supaya awet, dibutuhkan tanaman di sampingnya. Nah kita kadang-kadang nggak paham, begitu tahu air comberan ngamuk. Nah. Jadi dikira itu yang manfaat itu yang baik-baik, yang dikira gitu. Nggak tahu kalau bahkan justru yang buruk itu kadang manfaatnya besar. Gitu. Malah di diri kita, kuman pun dibutuhkan kan? Kuman pun kita butuhkan. Kita ngamuk-ngamuk di saat digigit nyamuk. Padahal nyamuk itu hanya mengingatkan kamu bahwa kamu itu masih sehat. Coba kamu sudah stroke, sudah lemper,
Jangankan nyamuk digigit, kalau jengking lo kita udah gak terasa. Ya. Artinya kamu sudah mati. Tapi karena nyamuk yang gigit ya kita ngamuk, kurang ajar dan lain sebagainya. Nah, kita itu kadang-kadang itu salah memahami tentang alam ini, apalagi memahami tentang Tuhan. Coba tuh bayangno, kok terus tahu tentang sedikit Tuhan ini kemelentus, keminter, kemenyek, gitu loh. Kamu yang lihat mata telanjang, kamu nggak paham. Di saat kita itu tahu tentang kotoran sapi di tengah jalan, jijik dan lain sebagainya, ngamuk-ngamuk. Begitu dipupukkan di jagung, jagungnya subur. Jagungnya besar, manis. Ngucapannya terus, alhamdulillah. Kamu nggak pernah memikirkan tentang tetong yang untuk menyuburkan itu. Ya, coba. Apakah kita harus beragama? Kan nggak perlu. Yang penting kita itu tauhid. Yang penting itu kita itu mempunyai kapitayan. Gitu loh. Untuk apa beragama kalau nggak punya tauhid? Untuk apa kita itu melakukan syariat tapi kita nggak pernah melakukan hakikat, nggak tahu tentang marifat, nggak pernah marifat. Untuk apa? Kan mending kita itu nggak usah. Kan serius tuh. Untuk apa kita itu beragama? Kita tuh nggak usah beragama, yang penting tauhid kita benar. Gitu loh. Nah, ini mah mungkin pertanyaan terakhir nih untuk pertemuan sekarang. Balik lagi ke pertama, ke pertanyaan pertama gitu, Pak. Ini yang mungkin saya dapatkan pertanyaan itu, beliau ketika penasaran dengan sadulur papat lima pancar itu. Kan mungkin pemahaman kita tentang itu tuh selalu disamakan dengan 4 nafsu itu. Namun ketika beliau itu berkata keanehan dan kedahsyatan dari sadulur papat itu kok bisa diwujudkan katanya ketika dia tirakat. Lalu ya dia bercerita ada itu satu sosok menyerupai dia sama persis, namun berupa setengah putih setengah kuning gitu. Nah, bahwa itu dia yakini itu tuh sadulur papatnya. Nah, dari situ kok bisa gitu sadulur papat itu diwujudkan gitu, Mas? Bagaimana tuh menurut Mas? Kita tuh mau bagaimana saja itu sebenarnya bisa. Tapi bisanya itu sarono laku. Sarono laku itu artinya itu ada syarat-syarat khusus. Gitu loh. Bisanya. Nah, apakah yang muncul itu sedulur papat kalimo pancar? Kemarin kan sudah saya kupas. Kita tuh kalau sudah topo kalantur-lantur, itu artinya menganut diri kita sendiri atau menganut guru. Pasti suruhan guru toh. Lah suruhan guru belum melakukan itu sudah dibicarakan. Maka apa yang termemori di otak kita? Ya arahnya ke situ. Jadi kita itu nggak ubahnya seperti memori untuk merekam. Kalau kita ngomong A, nanti diputar memori itu juga bicara tentang A. Nggak mungkin kita ngomong A terus memorinya, duh, yang saya bicarakan A kok tiba-tiba yang keluar B. Gitu loh. Boleh-boleh saja kita menemui kita sendiri, jejeran bisa ngomong dan lain sebagainya. Sakarepmu silakan. Gitu loh. Tapi adanya kita tuh begini, ya sudah begini saja. Kita dibilang nggak boleh percaya setan, nggak boleh percaya demen. Tapi begitu ada begitu, percayanya setengah mati. Seolah-olah kita itu sudah bisa mengejawantahkan sedulur papat kalimo pancar. Nah coba nggak usah berguru, kamu melakukan itu, nggak pernah dengar ajaran-ajaran itu melakukan itu. Nanti apa yang terjadi? Gitu loh. Kamu takut dari sini, padahal kamu di sini tuh nggak tahu tentang apa-apa. Tapi begitu saya tunjukkan sal, jangan di situ ada memedi. Apa yang terjadi di saat lewat di situ? Takut toh? Sesuai apa yang saya sampaikan, apakah takut itu muncul dengan sendirinya? Padahal kalau kamu itu nggak tahu di situ itu ada memedi, kamu lewat lu enak, biasa. Gitu toh? Nah, nggak ubahnya seperti itulah. Jadi di saat kita tuh lamunan kita panjang dengan yakin apa yang kita baca,
itu bisa saja ada yang menyerupai seperti kita, ada yang bisa bicara. Itu mungkin cuma angan-angan kita, gitu loh. Makanya di saat orang yang mengerjakan itu dan menemui itu nggak berani ada saksi atau ada orang yang melihat, yang bisa hanya dia sendiri. Nah makanya kalau kamu itu bisa ya sudah, gitu loh. Kalau kamu mengajarkan orang lain seperti itu, ya ajari seperti apa yang disampaikan oleh gurumu. Kalau saya tuh nggak butuh itu semua. Saya tuh hanya kepengen menuntut laku yang benar, cuman itu. Saya nggak kepengen ada kekuatan goib seperti ini akan terjadi seperti ini, nggak pengen, nggak mau. Yang penting laku itulah yang saya tuntun menuju ke kebenaran. Kebenaran itu pun masih kira-kira. Karena kebenaran bukan itu. Karena yang mulai benar itu juga kita sendiri. Gitu ya. Jadi apakah itu benar? Durung karuan, belum tentu. Apalagi kalau dasarnya tuh saya laku di sini sekian tahun. Saya melakukan ini sekian tahun di sini. Kalau kamu itu hanya terhipnotis dengan kata-kata itu, terjerumus juga nanti. Karena kamu belum mungkin mampu melakukan yang kamu anggap guru melakukan seperti itu. Caranya gimana ya? Kita itu nuntut laku kita sendiri supaya kita di jalan yang baik. Dalam arti baik itu ya kira-kira. Kadang kita melakukan kebaikan untuk orang lain dianggap kita itu masih salah. Masalahnya di situ. Jadi baik itu adalah adanya di sini, di hati. Ya. Jadi nggak boleh kamu memaksakan kebaikan kamu. Nggak boleh. Nah, itulah. Harus kita tuh harus lebih waras, lebih apa ya, lebih dewasa lah cara untuk mempelajari ilmu itu. Saya mengajarkan ilmu apa saja nggak pernah kok nanti akan terjadi seperti ini. Kalau angin, saya yakin karena yang kita ucapkan itu angin. Nah angin ini akan membentuk sebuah gumpalan, gelombang. Nah, atau dari molekul-molekul itu akan membesar karena ucapanmu baik akan kembali ke kamu lagi. Nah kalau itu yakin ini alam masalahnya, gitu loh. Terus di situ ada getaran-getaran, kadang-kadang ya maaf, ini memang sudah pernah terjadi. Kadang-kadang kita itu bisa terbang. Ya di atas bumi itu dengan sendiri. Kita tidak ingin terbang, tapi terbang dengan sendiri. Nah itulah energi positif di saat doa kita. Nah, kita mendekat dengan bumi, mengucapkan ucapan-ucapan yang bagus, maka bumi ini akan mengeluarkan energi positif sendiri. Maka artinya apa? Loh, kekuatanmu loh masih kalah dengan energi bumi, maka kamu itu jangan sok kemenyek. Gitu loh. Ngono kadang-kadang bumi cek apa diemperi. Gitu loh. Lagi duwe ilmu wae kementhos angger wong kowe disanteti. Nah itu loh. Padahal kamu terterpa oleh bumi saja kamu udah gak mampu melawan. Itu artinya di situ. Jadi kalau belajar ilmu, karena ilmu itu kelakone kanthi laku, ya maka paling tidak datang setelah itu melakukan apa yang diajarkan. Nah dari situ ambillah hikmah apa yang kamu lakukan itu. Di saat bumi ini sudah mengeluarkan kekuatannya, siapapun orangnya nggak akan mampu. Maka kekuatanmu itu adalah kekuatan bumi ini, nggak kekuatan siapa-siapa. Karena kamu masih hidup. Karena kamu itu masih ada nyawa, masih ada napas. Kamu sekti di saat napas itu sudah lepas, kamu nanti akan digulung oleh bumi dan dimasukkan ke bumi lagi. Gitu loh. Benak atau apa namanya? Gak ruwet-ruwet. Enggak. Ya sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama saya sendiri mengingatkan pada diri saya sendiri karena saya juga masih merasa masih kurang, ya masih belum sempurna lah, tapi ya kita masih belajar terus ya, supaya bukannya sempurna tapi agak sempurna lah gitu. Dan untuk pemirsa di mana saja berada, kami mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang pas. Ya namanya manusia itu masih kadang-kadang telomor ya omongannya ya. Dan salam rahayu Sagung Dumadi, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu.